Sejarah singkat berdirinya kota Damaskus, Suriah. Damaskus pertama kali didokumentasikan sebagai kota penting pada masa kedatangan bangsa Aram, suku Semit, pada abad ke-11 sebelum Masehi. Bangsa Aram yang memasuki kota tanpa perlawanan mengadopsi nama Damaskus untuk rumah baru mereka. Melihat potensi pertanian di daerah yang masih belum berkembang dan berpenduduk jarang, mereka membangun sistem distribusi air di Damaskus dengan membangun kanal dan terowongan yang memaksimalkan efisiensi Sungai Barada. Jaringan yang sama kemudian diperbaiki oleh Romawi dan Bani Umayyah dan masih menjadi dasar sistem pengairan di bagian kota lama hingga saat ini. Beberapa periode yang terjadi di Damaskus. Periode Helenistik. Damaskus ditaklukkan oleh Alexander Agung. Setelah kematian Alexander pada tahun 323 sebelum Masehi, Damaskus menjadi tempat pertikaian antara kerajaan Seleukia dan Ptolemeus. Kendali kota sering berpindah dari satu kerajaan ke kerajaan lainnya. Seleucus I Nikator, salah satu jenderal Alexander, menjadikan Antioquia sebagai ibu kota kerajaannya yang luas, yang menyebabkan penurunan kepentingan Damaskus dibandingkan dengan kota-kota baru Seleukia seperti Laodikia Suriah di utara. Kemudian, Demetrius III Filopator membangun kembali kota tersebut menurut sistem Hippodamia Yunani dan menamainya Demetrias. Periode Romawi. Pada tahun 64 sebelum Masehi, Jenderal Romawi Pompei mencaplok bagian barat Suriah. Bangsa Romawi menduduki Damaskus dan kemudian memasukkannya ke dalam Liga 10 Kota yang dikenal sebagai Dekapolis, yang kemudian dimasukkan ke dalam provinsi Suriah dan diberikan otonomi. Kota Damaskus didesain ulang seluruhnya oleh Romawi setelah Pompei menaklukkan wilayah tersebut. Hingga saat ini, kota tua Damaskus tetap mempertahankan bentuk persegi panjang kota Romawi dengan dua sumbu utamanya. Decumanus Maximus, timur barat, sekarang dikenal sebagai Via Recta, dan Cardo atau utara selatan. Bangsa Romawi membangun sebuah gerbang monumental yang masih bertahan di ujung timur Decumanus Maximus. Gerbang ini awalnya memiliki 3 lengkungan. Lengkungan tengah untuk kereta dan lengkungan samping untuk pejalan kaki. Damaskus menjadi kota metropolitan pada awal abad kedua dan pada tahun 222 ditingkatkan menjadi koloni oleh Kaisar Septimus Severus. Selama Pax Romana, Damaskus dan provinsi Romawi di Suriah secara umum mulai makmur. Pentingnya Damaskus sebagai kota karavan terlihat jelas dengan jalur perdagangan dari Arabia Selatan, Palmyra, Petra, dan jalur sutra dari Tiongkok. Semuanya berkumpul di sana. Kota ini memenuhi tuntutan Romawi akan kemewahan timur. Sekitar tahun 125 Masehi, Kaisar Romawi Hadrian mempromosikan kota Damaskus menjadi metropolis Coele Suriah. Hanya sedikit yang tersisa dari arsitektur Romawi. Namun perencanaan kota di kota tua memang memiliki pengaruh yang bertahan lama. Arsitek Romawi menyatukan fondasi kota Yunani dan Aram dan menggabungkannya menjadi tata ruang baru berukuran sekitar 1.500 x 750 meter, dikelilingi oleh tembok kota. Tembok kota berisi 7 gerbang, namun hanya gerbang timur, bab Sarki, yang tersisa dari zaman Romawi. Damaskus Romawi sebagian besar terletak pada kedalaman hingga 5 meter atau 16 kaki di bawah kota modern. Wilayah tua Bab Tuma kemudian dikembangkan pada akhir era Romawi Bizantium oleh komunitas Kristen Ortodoks Timur setempat. Selama Perang Bizantium Sasania pada tahun 602 sampai dengan 628, kota ini dikepung dan direbut oleh Shar Baras, yaitu adalah Raja Sasania Persia pada tahun 613, bersama dengan sejumlah besar pasukan Bizantium sebagai tawanan, dan berada di tangan Sasania hingga menjelang akhir perang. Periode Rashidun.
Setelah sebagian besar pedesaan Suriah ditaklukkan oleh kekhalifahan Rasidun pada masa pemerintahan Khalifah Umar, memerintah dari tahun 634 sampai dengan 644, Damaskus sendiri ditaklukkan oleh Jenderal Muslim Arab Khalid ibnu Al-Walid pada bulan Agustus sampai September tahun 634 Masehi. Pasukannya sebelumnya berusaha merebut kota itu pada bulan April tahun 634, tetapi tidak berhasil. Karena Damaskus kini berada di tangan Muslim Arab, Bizantium yang khawatir akan kehilangan kota paling bergengsi di Timur Dekat, memutuskan untuk merebut kembali kendali atas kota tersebut. Di bawah Kaisar Heraklius, Bizantium mengerahkan pasukan yang lebih unggul dari Rasidun. Mereka maju ke Suriah Selatan pada musim semi tahun 636. Dan akhirnya pasukan Khalid ibnu Al-Walid mundur dari Damaskus untuk mempersiapkan konfrontasi baru. Pada bulan Agustus, kedua belah pihak bertemu kembali di sepanjang Sungai Yarmouk, di mana mereka bertempur besar dan berakhir dengan kemenangan Muslim yang menentukan, memperkuat kekuasaan Muslim di Suriah dan Palestina. Meskipun kaum Muslim memerintah kota tersebut, sebagian besar penduduk Damaskus tetap beragama Kristen Ortodoks Timur, dengan komunitas Muslim yang terus bertambah dari Mekah, Madinah, dan Gurun Suriah. Periode Umayyah dan Abbasiyah. Setelah kematian Khalifah keempat Rasidin, yaitu Ali pada tahun 661, Muawiyah terpilih sebagai Khalifah kerajaan Islam yang sedang berkembang. Karena banyaknya aset yang dimiliki klannya, Bani Umayyah, di kota tersebut, dan karena hubungan ekonomi dan sosial tradisionalnya dengan Hijaz serta suku-suku Arab Kristen di wilayah tersebut, Muawiyah menjadikan Damaskus sebagai ibu kotanya. Dinasti Umayyah yang saat itu membentang dari Spanyol hingga India runtuh akibat pemberontakan yang meluas. Pada tanggal 25 Agustus tahun 750, Bani Abbasiyah setelah mengalahkan Bani Umayyah dalam pertempuran Zab di Irak, menaklukkan Damaskus setelah menghadapi sedikit perlawanan. Dengan digembor-gemborkannya dinasti Abbasiyah, Damaskus dikalahkan dan disubordinasikan oleh Baghdad, ibu kota Islam yang baru. Periode Seljuk dan Ayyubiyah. Dengan kedatangan bangsa Turki Seljuk pada akhir abad ke-11, Damaskus kembali menjadi ibu kota negara-negara merdeka. Kota ini juga mengalami perluasan kehidupan beragama melalui dana abadi swasta yang membiayai lembaga keagamaan, seperti misalnya madrasah dan juga rumah sakit. Damaskus segera menjadi salah satu pusat penyebaran pemikiran Islam terpenting di dunia Muslim. Setelah kematian Dukak pada tahun 1104, mentornya atau yang disebut Atabek, Tuktekin, mengambil alih Damaskus dan garis keturunan Gurit dari dinasti Seljuk. Di bawah Dukak dan Tuktekin, Damaskus mengalami stabilitas, peningkatan status, dan kebangkitan peran dalam perdagangan. Pada tahun 1144, Zengi menaklukkan Edessa, benteng tentara salib, yang menyebabkan terjadinya perang salib baru dari Eropa pada tahun 1148. Sementara itu, Zengi dibunuh dan wilayahnya dibagi di antara putra-putranya. Salah satunya adalah Nureddin Zengi, Emir Aleppo, membuat aliansi dengan Damaskus. Ketika tentara salib Eropa tiba, mereka dan para bangsawan Yerusalem sepakat untuk menyerang Damaskus. Namun pengepungan mereka gagal total. Ketika kota itu tampaknya berada di ambang kehancuran, tentara salib tiba-tiba bergerak ke bagian lain tembok dan berhasil dipukul mundur. Pada tahun 1154, Damaskus sudah berada di bawah kendali Nureddin. Pada tahun 1164, Raja Amalrik dari Yerusalem menginvasi Fatimiyah Mesir yang meminta bantuan dari Nureddin. Nureddin mengirim jenderalnya Sirkuh, dan pada tahun 1166, Amalrik dikalahkan dalam pertempuran di Al-Babin. Ketika Sirkuh meninggal pada tahun 1169, ia digantikan oleh keponakannya Yusuf, yang lebih dikenal sebagai Salahuddin, yang mengalahkan pengepungan gabungan tentara salib Bizantium di Damietta.
Salahuddin akhirnya menggulingkan pemerintahan Fatimiyah dan mengangkat dirinya sebagai Sultan Mesir. Sutra bermotif dari Bizantium dan Cina yang tersedia melalui Damaskus, salah satu ujung barat jalur sutra, memberi bahasa Inggris Damas, yaitu motif terkenal khas dari Damaskus. Periode Mamluk, pemerintahan Ayyubiyah berakhir dengan invasi Mongol ke Suriah pada tahun 1260, di mana bangsa Mongol yang dipimpin oleh Kitbuka memasuki kota tersebut pada tanggal 1 Maret tahun 1260 bersama dengan Raja Armenia Hetung I dan Pangeran Antioquia Bohemond VI. Oleh karena itu, warga Damaskus untuk pertama kalinya menyaksikan selama 6 abad 3 penguasa Kristen berjaya di jalan-jalan mereka. Namun, setelah kekalahan Mongol di Ain Jalut pada tanggal 3 September tahun 1260, Damaskus direbut 5 hari kemudian dan menjadi ibu kota provinsi Kesultanan Mamluk yang diperintah dari Mesir setelah penarikan mundur Mongol. Pada tahun 1400, Timur Leng, penakluk Turki Mongol, mengepung Damaskus. Temur menjara kota tersebut pada tanggal 17 Maret tahun 1401. Setelah dibangun kembali, Damaskus terus berfungsi sebagai ibu kota provinsi Mamluk hingga tahun 1516. Periode Ottoman. Pada awal tahun 1516, Kesultanan Utsmaniyah yang waspada terhadap bahaya aliansi antara Mamluk dan Safawi Persia memulai kampanye penaklukan terhadap Kesultanan Mamluk. Pada tanggal 21 September, Gubernur Mamluk Damaskus meninggalkan kota tersebut dan pada tanggal 2 Oktober, khutbah di Masjid Umayyah diumumkan atas nama Sultan Selim I, Sultan Ottoman. Keesokan harinya, Sultan yang menang memasuki kota. Tinggal selama 3 bulan. Pada tanggal 15 Desember, dia meninggalkan Damaskus melalui Bab al-Jabiyah, berniat menaklukkan Mesir. Selama ini, menurut sensus Ottoman, Damaskus memiliki 10.423 rumah tangga. Kesultanan Ottoman bertahan selama 400 tahun berikutnya karena pentingnya kota ini sebagai titik keberangkatan salah satu dari 2 karavan besar haji ke Mekah. Damaskus mendapatkan perhatian lebih. Pada awal abad ke-19, Damaskus terkenal dengan kafe-kafenya yang teduh di sepanjang tepi Sungai Barada.